Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Kali ini kita mau ngebahas satu hal yang sering banget kejadian tapi jarang dibahas dengan jujur. 5 tanda mantan masih cinta dan sebenarnya pengen balikan. Karena realitanya, banyak dari kita yang kebanyakan mikir, kebanyakan nebak, sampai ngerasa harus baca pikiran orang. Chat dibales lama dikit, langsung overthinking. Gerak-geriknya dikit langsung diartiin macem-macem. Sampai akhirnya capek sendiri. Ngerasa harus jadi detektif cuman buat ngerti perasaannya. Padahal gini ya, kalau perasaan seseorang ke kamu aja bikin kamu stres dan penuh tanda tanya, itu biasanya bukan hubungan yang sehat. Hubungan yang bener tuh harusnya bikin kamu ngerasa aman, tenang, dan dihargai. Bukan malah bikin kamu terus ngerasa kurang dan bingung. Kalau seseorang beneran cinta, dia nggak bakal bikin kamu ribet nebak-nebak. Nah makanya di episode ini, gue mau spill 5 hal yang biasanya bakal dilakuin mantan kalau dia masih sayang dan serius pengen balik lagi ke hidup kamu. Oke, let's break it down teman-teman. Nah yang pertama ini sebenarnya paling simple tapi sering bikin banyak orang salah paham. Dia bakal ngehubungin kamu duluan. Banyak dari kamu yang lagi nyobain no contact, udah bener sebenarnya, tapi terus galau sendiri karena mantan belum juga ngechat. Terus muncul pikiran, apa dia udah nggak sayang ya? Padahal belum tentu. Tapi gini, begitu dia akhirnya reach out, itu tanda yang kuat banget. Kenapa? Karena kalau seseorang masih cinta, apalagi setelah dia ngerasain hidup tanpa kamu, di situ biasanya baru kena. Dia mulai sadar kamu bisa benar-benar pergi. Kamu bisa hilang dari hidupnya, dan rasa kehilangan itu sakit. Di titik itu dia ngerasa kamu berharga, dan ada kemungkinan besar masa depannya bakal jalan tanpa kamu. Nah, pas kesadaran itu muncul, dan dia masih pengen sama kamu, satu-satunya langkah logis yang bisa dia ambil adalah ngehubungin kamu. Sekadar buat buka komunikasi dan lihat apakah kamu masih terbuka buat balikan. Kalau itu memang sesuatu yang dia mau, dia bakal ngelakuin. Sesimpel itu. Karena sebenarnya, ngehubungin kamu itu bukan hal yang susah, kecuali ada halangan di kepalanya. Dan disinilah kenapa gue selalu bilang, setelah putus tuh mendingan kamu mundur dulu, kasih ruang, jangan ribut, jangan drama. Semakin kamu lebay, makin nyebelin, makin kelihatan ngejar atau kayak ngintilin, justru kamu nambahin halangan di pikirannya. Dia jadi mikir, kalau balikan terus gagal lagi, gue harus ngadepin reaksi dia lagi, emosi dia lagi, ocehannya lagi. Apakah adil dia mikir kayak gitu? Bisa iya, bisa juga enggak. Tapi mau adil atau enggak, yang penting itu realita cara orang mikir. Respon kamu waktu putus itu bisa jadi penolong, tapi juga bisa jadi bumerang. Gue tahu kok, banyak dari kamu nemu konten kayak gini setelah putusnya kejadian. Bahkan setelah kamu ngelakuin banyak kesalahan yang baru sekarang kelihatan sebagai kesalahan. Dan itu enggak apa-apa. Kesempatan kamu belum langsung habis. Tapi ke depannya, yang penting kamu bikin semuanya jadi lebih gampang. Caranya gimana? Hilang dulu. Berhenti ganggu. Kasih dia ngerasain putus yang beneran putus, karena disitulah konsekuensi muncul. Kita pengen hal negatifnya itu satu, kamu nggak ada di sana. Bukan hal negatif karena kamu masih ada, masih ngejar, masih bikin capek. So, kalau mantan itu beneran cinta, di kondisi normal tanpa hambatan besar, dia pasti bakal ngehubungin kamu. Tapi kita juga harus realistis. Kalau waktunya udah lama banget, misalnya lewat 3 bulan atau bahkan jauh di atas itu, peluangnya memang mulai menurun. Bukan berarti mustahil, tapi kemungkinannya nggak sekuat di awal-awal. Karena manusia itu adaptif, lama-lama bisa kebiasa sama keadaan. Kalau dia udah mulai nyaman hidup tanpa kamu, pelan-pelan dia bisa move on. Nah catatannya, ini bisa berubah kalau selama waktu itu kamu masih kontak sama dia, atau ada hal-hal lain yang bikin proses emosinya ketunda. Misalnya masih sering ngobrol, masih ketemu, atau masih ada drama-drama yang bikin dia nggak bener-bener ngerasain putus. Hal-hal kayak gini bisa ngerusak urutan proses yang harusnya dia lewatin. Makanya sering gue bilang, ada fase-fase yang biasanya dilewatin mantan selama no contact. Dan kalau fase itu ketunda, reach out-nya juga bisa molor. Jadi bisa aja dia baru ngehubungin kamu lewat dari 3 bulan. Tapi tetap, makin lama waktunya, makin kecil peluangnya. Kabar baiknya, semakin cepat kamu bener-bener mulai no contact setelah putus, justru semakin susah buat dia move on. Kenapa? Karena kamu maksa dia ngadepin sisi negatif dari putus itu sendiri, yaitu hidup tanpa kamu. Dia nggak lagi dapat kehadiran kamu.
nggak lagi dapat perhatian kamu, dan yang tersisa cuma ingatan. Dan biasanya yang keinget itu justru momen-momen baik. Di situ dia mulai refleksi, mulai mikir, bahkan mempertanyakan keputusannya sendiri. Dan jangan salah, meskipun kelihatannya dia cuek atau kayak enggak peduli, proses ini tetap jalan. Dia bakal kepikiran, bakal keinget, bahkan bisa mimpiin kamu. Jadi jangan ngerasa, dia kan yang mutusin, ngapain juga dia mikir. Tetap kepikiran kok. Apalagi kalau kamu benar-benar menghilang, enggak ngejar, enggak maksa, dan ngasih dia putus yang bersih. Jadi kesimpulannya, kalau mantan ngehubungin kamu, itu tanda yang kuat banget kalau dia masih cinta dan pengen bareng kamu lagi. Kalau belum, ya berarti prosesnya masih jalan, dan pintunya belum sepenuhnya ketutup. Oke, lanjut. Nah, setelah kita bahas soal mantan yang ngehubungin duluan, sekarang masuk ke tanda kedua, kalau mantan itu beneran masih cinta. Dia bakal ngasih alternatif. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau dia ngajak ketemu dan rencana pertamanya nggak bisa kejadian, entah karena kamu nggak bisa atau dia yang terpaksa batal, orang yang masih punya perasaan itu nggak bakal ngegantungin situasinya. Misalnya dia bilang, ketemu yuk, ngopi. Tapi ternyata nggak jadi, dia bakal lanjut dengan, kalau gitu gimana hari ini? Atau besok bisa nggak? Dia nggak bakal berhenti cuma di, oh ya udah deh, terus menghilang. Ini juga berlaku kalau kamu yang nanya. Misalnya dia yang mulai chat duluan, udah ngobrol beberapa kali setelah putus, dan memang dia yang inisiatif, sesuai konsep no contact yang benar. Terus kamu nanya, kapan bisa ketemu buat ngopi? Dia jawab, hari Selasa. Tapi tiba-tiba dia harus batal. Kalau dia masih cinta, dia nggak bakal cuma bilang, aduh maaf enggak jadi ya. Enggak, dia bakal lanjut, gimana kalau Rabu? Atau akhir minggu bisa nggak? Intinya, dia tetap ngejaga kesempatan buat ketemu kamu. Kalau dia nggak ngasih alternatif, jangan dibikin romantis sendiri. Itu tandanya ketemu kamu belum sepenting itu buat dia. Karena gini ya, kalau seseorang cinta, hal-hal kayak gini tuh enggak ribet. Orang yang cinta pengen ketemu. Sesimpel itu. Kalau memang bisa diusahain, dia bakal ngatur ulang jadwal, mindahin prioritas, dan nyari cara. Dia enggak bakal kebanyakan alasan. Dan kalau memang ada hal yang bener-bener enggak bisa ditinggal, dia bakal pastiin ketemunya dijadwalin secepat mungkin di waktu terdekat yang masuk akal. Jadi kalau dia enggak ngelakuin itu, jangan nutup mata. Artinya, ketertarikan dan motivasinya ke kamu belum cukup tinggi saat ini. Bukan berarti selamanya enggak bakal kejadian, tapi di momen itu bukan sinyal yang bagus. Orang yang masih sayang, apalagi di awal-awal mau balikan, enggak bakal ngebiarin kesempatan ketemu kamu hilang begitu aja. Oke, kita lanjut ya. Sekarang masuk ke tanda ketiga, kalau mantan itu beneran masih cinta. Dia enggak cuman ngasih kode, tapi bakal lebih jelas dari itu. Jadi balik ke obrolan awal. Kalau mantan kamu benar-benar ngerasa putus ini adalah kesalahan, dan dia pengen balik sama kamu, beban buat nebak-nebak itu bukan ada di kamu. Dia enggak bakal ngebiarin kamu mikir sendiri, apalagi berharap kamu peka sama kode-kode samar. Orang yang masih cinta enggak main petunjuk. Dia bakal berusaha bikin semuanya jelas, setidaknya lewat tindakan. Memang sih, biasanya dia enggak langsung to the point di awal. Dia bisa mulai dari hal ringan dulu, nanya kabar, nanya lagi ngapain, ngobrol receh. Bukan karena dia enggak serius, tapi karena kebanyakan orang itu bukan komunikator yang jago. Mereka juga takut sama reaksi kamu. Makanya penting banget buat dipahami. Kamu enggak boleh langsung nge-ghost dia cuma karena dia belum bilang, aku mau balikan. Kalau kamu abaikan 1-2 kali, bahkan kadang sekali aja sudah cukup, dia bisa langsung mikir, oh berarti dia enggak mau ngobrol. Di situ dia bakal ngerasa semuanya sudah selesai dan mulai maksa diri buat move on. Dan begitu itu kejadian, posisinya kebalik, malah kamu yang harus ngejar. Itu posisi yang enggak enak banget, apalagi kalau tujuan kamu lagi ngebangun ulang ketertarikan. Jadi ingat, kalau mantan masih cinta, ini enggak bakal jadi misteri besar. Dia enggak bakal ngandelin keberuntungan atau berharap kamu paham sendiri. Dia enggak mau ambil risiko kehilangan kamu. Bisa aja dia masih sayang, tapi belum sampai titik siap balikan. Tapi begitu rasa cinta, ketertarikan, dan rasa takut kehilangan itu ketemu di satu titik, dia enggak bakal tahan lagi. Ketakutan kehilangan kamu bakal lebih besar dari semua alasan yang sebelumnya bikin dia nahan diri buat ngehubungin kamu. Dan seringkali alasan nahan itu bukan karena enggak cinta, tapi karena takut nyakitin kamu lagi. Ingat juga, putus itu jarang kejadian mendadak.
Kebanyakan orang enggak bangun tidur terus mutusin, hari ini gue putus. Biasanya itu hasil dari berminggu-minggu atau berbulan-bulan mikir, gelut sama perasaan sendiri. Makanya, kalau keputusannya terasa berat dan lama, dia juga bakal lebih lama buat ngaku kalau itu salah. Tapi justru di sini waktu jadi sekutu kamu. Karena ketika waktu jalan dan dia bisa ngelihat ke belakang, dia mulai ngerasa, ini sudah lama berlalu, tapi gue masih kepikiran dia, masih kangen, masih takut kehilangan. Dan ketika dia sadar perasaan itu konsisten, bukan cuma emosi sesaat, disitulah semuanya jadi kuat. Banyak orang takut sama waktu, ngerasa nggak ada apa-apa yang terjadi. Padahal kadang yang bikin beda itu cuma cap waktunya. Bisa bilang ke diri sendiri, sudah 2 bulan dan gue masih ngerasa begini. Itu berat. Dan kalau mantan kamu benar-benar cinta, dia nggak bakal ngebiarin kamu nebak-nebak. Dia bakal muncul dan nunjukin, entah lewat kata-kata atau lewat sikap. Dia bakal lebih sering ada di sekitar kamu, sengaja. Dia bakal ngajak ketemu langsung, ngajak ngobrol, ngajak interaksi. Situasinya nggak bakal bikin kamu bingung. Memang, nggak semua orang langsung berani bilang 100%, gue salah, gue mau balikan. Tapi banyak juga yang sampai di titik itu. Dan yang belum berani ngomong penuh, biasanya bakal nunjukinnya lewat perilaku. Dia mulai bersikap kayak pasangan lagi. Perhatian, peduli, hadir. Di sini tugas kamu cuma satu. Lihat yang nyata. Lihat tindakannya, bukan cuma kata-katanya. Karena kalau semuanya masih abu-abu dan kamu masih ngerasa bisa kemana saja arahnya, berarti dia belum sampai titik itu. Atau memang perasaannya belum ada di situ. Oke, lanjut ya. So, kalau mantan itu benar-benar masih cinta, satu hal yang hampir pasti dia rasain adalah kehilangan keintiman sama kamu. Dan yang gue maksud di sini bukan cuma soal fisik ya, walaupun itu juga pasti kangen. Tapi yang lebih dalam justru keintiman emosional. Kehilangan jadi bagian dari hidup kamu sehari-hari. Kehilangan obrolan kecil, cara kamu mikir soal dunia, cara kamu ngerespon hal-hal yang lagi terjadi, perasaan kamu hari ini lagi di mana. Bahkan hal-hal yang kelihatannya sepele, kayak cerita soal keluarga kamu, orang-orang terdekat kamu lagi kenapa, itu semua sebenarnya bentuk keintiman. Dan ketika dia kangen hal-hal itu, biasanya kelihatan jelas. Dia bakal mulai nanya hal-hal yang lebih personal. Bukan cuma lagi ngapain, tapi pertanyaan yang nunjukin dia pengen tahu hidup kamu sekarang seperti apa. Dia pengen masuk lagi ke dunia kamu. Dia pengen ngerasa terhubung. Memang sih, kangen keintiman itu nggak otomatis 100% berarti dia cinta. Tapi kalau dia cinta, hampir bisa dipastikan dia bakal ngerasain kehilangan ini. Dan dari cara dia bertanya, dari rasa ingin tahunya, kamu bisa lihat kalau dia lagi berusaha balik jadi bagian dari hidup kamu. Oke, terakhir dan gak kalah penting. Jadi gini, kalau mantan itu benar-benar cinta, satu hal besar yang bisa muncul adalah dia mau memaafkan kamu. Dan ini penting buat dipahami dengan kepala dingin. Bukan berarti kalau dia nggak memaafkan, dia nggak pernah cinta. Ada kondisi di mana seseorang bilang, gue sayang sama kamu, tapi gue nggak sanggup nerima apa yang terjadi. Gue nggak sanggup hidup dengan kenangan itu, dengan rasa sakit itu. Dan di titik itu, dia memilih pergi. Itu bisa terjadi, dan itu nyata. Tapi kalau dia sampai di titik mau memaafkan, itu tanda yang kuat banget. Karena memaafkan itu bukan perkara kecil. Orang memaafkan karena dia masih pengen punya hubungan ke depan. Karena dia bersedia ngelihat kamu apa adanya, dengan kekurangan, dengan kesalahan, dan tetap bilang, oke, gue masih mau jalan bareng kamu. Cinta yang bikin orang mau menutup mata dari ketidaksempurnaan, bukan karena bodoh, tapi karena perasaannya lebih besar dari egonya. Dan memang, memaafkan gak selalu harus karena cinta. Tapi kalau mantan kamu putus karena kesalahan yang kamu lakukan, lalu dia tetap mau memaafkan dan ngajak kamu lanjut ke depan, itu sinyal yang jelas. Itu berarti dia menerima kamu sebagai manusia yang gak sempurna, dan dia mau tetap bareng kamu walaupun tahu ada luka di sana. Itu cinta yang dewasa. Sebaliknya, kalau buat dia itu terlalu berat dan dia gak bisa memaafkan, itu juga sinyal buat kamu. Bisa jadi memang sudah waktunya kamu berhenti ngejar dan mulai nerima kenyataan. Atau setidaknya, kamu perlu berhenti sejenak. Dan seperti yang sering gue bilang, itu nggak berarti kamu harus langsung lompat cari orang baru. Ambil waktu. Kasih ruang buat diri kamu sendiri. Heal, refleksi, tenangin pikiran. Bahkan kalau kamu merasa sudah baik-baik saja, tetap ambil waktu sekitar 3 bulan buat menata ulang diri kamu, kumpul sama orang-orang yang benar-benar sayang dan gak ninggalin kamu, dan bikin kepala kamu jernih lagi.
Dengan begitu, kalau nanti kamu memang mulai buka diri ke hubungan baru, kamu nggak datang dengan luka yang masih segar. Kamu nggak perlu bilang, gue baru putus minggu lalu dari hubungan panjang, terus berharap semuanya baik-baik saja. Itu bukan fondasi yang bagus buat hubungan baru. Jadi rawat diri kamu dulu. Oke, sebagai penutup. Jadi gini, dari semua yang kita bahas, sebenarnya polanya jelas banget. Kalau mantan itu masih cinta, kamu nggak perlu mikir keras atau baca tanda-tanda aneh. Dia bakal nyamperin duluan, bukan cuma mantau diam-diam. Dia bakal usaha cari waktu, bukan cuma bilang sibuk terus hilang. Dia bakal jelas lewat sikap, bukan ngasih kode yang bikin kamu overthinking. Dia bakal kangen kedekatan, pengen tahu hidup kamu, cerita kamu, isi kepala kamu. Dan kalau perasaannya benar-benar dalam, dia bahkan bakal berani maafin. Karena buat dia, hubungan itu masih lebih penting daripada egonya. Kalau semua itu enggak kejadian, jangan langsung nyalahin diri sendiri. Bisa jadi dia belum sampai di titik itu, atau memang perasaannya enggak cukup kuat. Dan itu bukan tugas kamu buat ngejar atau ngebuktiin apa-apa. Hubungan yang sehat itu bukan tentang siapa yang paling tahan nunggu, tapi siapa yang paling berani jaga diri. Fokus kamu sekarang satu. Balikin versi terbaik dari diri kamu. Bikin hidup kamu jalan lagi, kepala kamu tenang, hati kamu keisi. Karena lucunya, saat kamu enggak lagi sibuk nunggu dia, disitulah dua kemungkinan muncul. Entah dia sadar dan balik dengan niat yang lebih serius, atau kamu ketemu hidup yang jauh lebih pas buat kamu. Dan jujur aja, dua-duanya tetap menang. Kalau pembahasan ini ngebantu kamu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe juga kalau kamu pengen bahasan-bahasan jujur soal hubungan, putus, dan balikan kayak gini terus. So guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa teman-teman. Hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.